بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتوسع النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات. والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para orang tua, tokoh masyarakat, pengurus daripada mushola kita ini, semua hadirin dan hadirat yang saya tidak sebut nama satu persatu, namun kita semua berharap yang hadir di tempat ini nama-namanya dicantumkan termasuk ahli surga. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tunjukkan kebaikannya kepada kita. Allah tunjukkan kebaikan kepada kita. Allah hadirkan kita di dalam peringatan nuzulul Quran. Kalau bukan kehendak dari Allah, maka kita tidak akan sanggup hadir di tempat-tempat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir pada malam yang istimewa ini, malam mengenang bagaimana turunnya Al-Quran kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan orang baik itu la yashba' minal khair, enggak pernah kenyang dari kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, dari awal bulan Ramadan sudah dituangkan oleh Allah kebaikan, maka terus kita mengejar kebaikan itu. Kemudian masuk nuzulul Quran, kita juga mengadakan satu acara, kemudian terus berjalan 10 akhir Ramadan, diadakan lagi untuk menyambut terus malam Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Karena kesempatan Allah berikan kepada kita hanya setahun sekali Ramadan datang. Betul. Kalau kita mau lihat Ramadan yang tahun lalu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Ada atau tidak? Ada atau tidak, Ramadan tahun lalu masih ada, tapi sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Ada. Maka kita minta kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, tapi kita tidak bisa menjamin. Apakah kita bisa menjamin Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa kembali, ataukah kita sudah berada di alam yang lain? Makanya kesempatan Allah buka, kesempatan Allah berikan. Kita hadir di tempat ini dengan acara yang memang diniatkan acara ini untuk memuliakan malam nuzulul Quran. Apa yang dikeluarkan oleh masyarakat, apa yang diupayakan oleh masyarakat, sungguh tidak pernah akan sia-sia di hadapan Allah. Bahkan ini semuanya bekal untuk di akhirat nanti. Kalau nanti di akhirat kita tahu pahalanya, betapa besar mengeluarkan lontong misalnya.
maka kita akan minta, ya Allah, coba pada saat itu saya mengeluarkan kambing. Betul? Betul. Tapi makanan ini bukan intinya. Intinya adalah kegiatan-kegiatan kebaikan, menghidupkan malam-malam yang istimewa dan mengenang malam-malam yang di sini dikatakan ayamillah, hari-hari yang memang bersejarah di hadapan Allah, bersejarah untuk umat manusia, agar kita mengetahui betapa besar yang ada dalam makna nuzulul Quran, sehingga kita mentakdimkan, mengagungkan malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar pada saat itu 17 Ramadan. Allah turunkan Al-Quran melalui lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan melalui lisannya Nabi, tidak ada siapapun yang sanggup baca Al-Quran. Tidak ada yang pernah sanggup. Tidak ada siapapun makhluk yang sanggup membaca Al-Quran kalau bukan Al-Quran itu keluar melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Apabila aku, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, turunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka kalian akan lihat gunung itu pecah berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Gunung yang besar tidak sanggup untuk menerima Al-Quran. Siapapun tidak sanggup. Bahkan diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu di musim dingin, maka beliau terima wahyu, beliau keringetannya keluar berjendol-jendol besar. Itu daripada panasnya, beratnya keluar Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Aku akan memberikan engkau ucapan yang berat. Ini Al-Quran. Bahkan ketika beliau lagi naik onta, maka ketika turun Al-Quran, ontaknya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Onta itu tidak sanggup berdiri, bahkan onta itu langsung duduk. Tidak sanggup, beratnya Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah berikan kemuliaan lisan-lisan kita bisa baca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Oh, saya nggak pernah ngaji. Oh, saya buta huruf Al-Quran karena dulu memang belum ada yang mengajarkan saya. Baik, tidak apa-apa. Baca Qul huwallahu ahad, hafal? Sudah baca itu yang banyak. Kalau tiga kali baca Qul huwallahu ahad, seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran satu kali. Baca Qul hu 3 kali. Dia baca Qul hu 3 kali, berarti seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ada yang bilang, ya udah kalau begitu saya nggak mau baca Quran. Baca Qurannya lambat, capek. Ya kalau begitu saya baca Qul hu aja 3 kali. Ini salah alamat.
Ini memberikan semangat buat orang yang tidak bisa baca. Daripada tidak buat apa-apa, maka baca qul 3 kali. Tapi buat orang yang sudah bisa baca Al-Quran, maka jangan dilalaikan. Nikmati izin dari Allah, lisan kita bisa baca Quran, itu nikmat dari Allah, itu pilihan Allah. Berarti kita ini diizinkan oleh Allah, diberikan kenikmatan dan kemuliaan. Lisan ini akan menjadi saksi bahwa lisan ini pernah membaca kalamullah. Yang mana lisan yang membaca kalamullah berharap kepada Allah, dosa-dosa yang keluar dari lisan akan terhapus, akan dimaafkan oleh Allah dengan berkah, kekuatan dan kehebatan dan keistimewaan yang ada di dalam kalamullah, dalam firman-Nya Allah. Makanya alhamdulillah, luar biasa istimewa pada malam ini kita adakan nuzulul Quran untuk mengenang dan mengetahui ini Al-Quran adalah satu keistimewaan yang Allah berikan. Sampai berapa banyak ilmuwan dari barat, dari Eropa yang mereka bukan orang Islam, ketika mereka mengadakan penyelidikan, tahu-tahu penyelidikan dia bangga bahwa dia sudah memberikan penemuan. Ternyata penyelidikan dia sudah ada dalam Al-Quran. Dia menyelidiki, subhanallah, ternyata ada laut yang tidak tercampur airnya dengan sungai-sungai yang menjorok ke laut. Sungai masuk ke dalam laut, tapi air sungai itu tidak tercemar dengan rasa asin. Dengan bangga dia menemukan itu, tapi ternyata dalam Al-Quran sudah disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada pelapis yang tidak tercampur. Subhanallah. Makanya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu dengan kepintarannya dia, akhirnya dia temukan ilmunya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dan mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau saya kehilangan jarum, maka saya bisa dapatkan itu dari Al-Quran, dari petunjuk Al-Quran. Ini Al-Quran ini mukjizatnya sampai sekarang masih terus mengungkapkan keistimewaan, keajaiban. Al-Quran ini kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak sembarangan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu jangan lupa, kalau kita tidak bisa baca Al-Quran atau tidak lancar baca Al-Quran, maka bismillah belajar. Dan terutama ayo kirim anak-anak kita ke tempat pengajian Al-Quran. Ya syukur-syukur kalau anak kita bisa masukin pondok pesantren. Karena aset terbesar bagi orang tua adalah anak. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan jangan khawatir, hidup ini 2 kali. Betul? Ini hidup sekali atau 2 kali? Hidup 1 kali atau 2 kali? Kalau kata lagu sih sekali ya. Hidup hanya 1 kali gitu. Tapi kita diajarkan bahwasanya hidup ini 2 kali.
Buktinya selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami dalam kehidupan dunia kami kebaikan. Satu, kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan dalam kehidupan akhirat kami kebaikan. Berarti hidup dua kali, dunia dan akhirat. Dunia sebentar. Ini di antara kita semua di sini 100 tahun lagi, 100 tahun lagi sudah ganti orang. Betul. Kalau belum kiamat, sudah ganti orang, sudah beda lagi, beda generasi. Dan mudah-mudahan mungkin 100 tahun ke depan kalau memang masih belum kiamat, ini sudah jadi tempat yang besar nih. Amin. Tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak generasi berikutnya. Kalau ini tambah makmur, ini orang-orang tua yang berjasa dengan musola ini, baik dia yang membangun, dia yang membersihkan, dia yang menghidupkannya dengan ibadah di tempat-tempat seperti ini, maka ketika meninggal dunia itu poin pahala terus mengalir. Kenapa? Karena tidak bisa besar kecuali berkah yang kerja duluan yang pertama, yaitu yang membina dari awal. Ini makanya luar biasa. Makanya kita semua akan kembali kepada Allah. Permasalahannya mau tidak mau kita memang semua harus kembali kepada Allah. Tapi yang perlu kita pertanyakan, apa yang kita sudah bawa? Bekal apa yang kita sudah persiapkan, yang sudah kita simpan di sana? Itu yang menjadi pertanyaan. Jangan sampai kembali ke sana kita tidak punya apa-apa. Na'udzubillah. Di antaranya makanan yang dikeluarkan oleh masyarakat, apa semuanya ini tidak sia-sia, tidak sia-sia. Hakikatnya makanan yang kita keluarkan adalah kita cuma nitip. Ini kita sedekah nih, kita sedekah 100.000 misalnya. Artinya apa? Artinya kita nitip kepada seseorang itu, ini saya sedekah, artinya saya nitip kepada kamu, nanti saya ambil di akhirat. Pasti ambil luar biasa, dapatnya berkali-kali lipat. Contohnya misal kita lagi umroh atau haji, amin. Mudah-mudahan kita Allah tulis bisa umroh dan haji, amin insyaallah. Ya, nanti barang Dr. Iwan, amin insyaallah. Jadi misalnya, alhamdulillah sudah selesai, tinggal balik, nggak berasa itu karena masih banyak sisa real. Beli ini, beli itu, banyak anak, banyak cucu yang perlu dikasih, tetangga-tetangga yang perlu dibeliin oleh-oleh. Akhirnya nggak berasa, tiba-tiba pas lagi nimbang ternyata timbangan 100 kilo, padahal jatahnya 30 kilo misalnya, tapi ternyata 100 kilo. Bingung deh, gimana bawanya ini? Datang seseorang, berapa barang kamu? Ada 100 kilo, 100 kilo beli lagi yang lain. Nih saya tambahin lagi, nggak usah khawatir. Ada berapa? 200 kilo, 300 kilo, udah kamu terima angkat di rumah. Enak gak? Terima di rumah, nggak usah pakai pikiran macam-macam. Enak gak? Ya. Plus udah sampai, dia sampai, tahu-tahu barangnya dia sudah ada. Bukan 300 kilo, dikasih lagi hadiah lain, sejadah dikasih, ini dikasih, sampai kira-kira 1000 kilo. Enak atau tidak? Kira. Nah kita ngeluarin misalnya 100.000, itu hakikatnya kita nitip.
Kita ngeluarin kacang, hakikatnya kita nitip, nanti kita ambil di sono. Bukan kacang, nanti insya Allah punya kebun kacang. Ada daerah namanya kebun kacang, tahu? Jakarta. Per meternya aja udah 50 jutaan di sono. Kita bukan mendapat kacang lagi, punya kebun kacang. Masya Allah, luar biasa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau beliau jumpa kepada orang yang minta kepada beliau, apa sambutannya? Sambutannya, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke akhirat. Jadi Sayyidina Umar girang, lagi bingung-bingung nih bekal siapa yang mau bawain ini. Jangan sampai di sini hidupnya enak, di sana nggak tahu dia miskin. Ada orang yang datang minta kepada beliau. Sayyidina Umar mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada orang yang mau nolongin saya, bawain barang saya ke akhirat. Masya Allah. Ini kalau begini nih besok pengennya acara seperti ini insya Allah setiap hari deh. Urusannya terkorban ya, acaranya tidak apa-apa, setiap hari terima makanan, gak usah maksain. Yang penting ada syiarnya. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu satu permasalahan tentang Al-Quran yang istimewa yang sekarang mudah-mudahan Allah tulis kita semua yang hadir di tempat ini sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena as-shawm wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca dan melakukan puasa itu di hari kiamat. Nanti dia kasih syafaat. Makanya beruntung kalau kita bisa baca Al-Quran dan didik anak kita bisa baca Al-Quran. Ada riwayat seorang yang hidupnya tidak baik. Ini bukan orang sini baik-baik, insyaallah semua. Amin. Ada orang yang hidupnya tidak baik, akhirnya meninggal dunia, naudzubillah, dia dapat siksaan dari Allah. Tapi ketika satu saat tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghentikan siksaan kepada orang tua ini, hentikan siksaan itu kepada orang tua ini. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena anaknya baru belajar baca huruf Al-Quran. Kalau bahasa kita alif-alifan, baru belajar alif ba ta-nya untuk bisa baca Quran, Allah sudah maafkan orang tuanya. Tuh berkah di dalam orang tua yang mendidik anaknya membaca Al-Quran. Makanya jangan ditinggal Al-Quran, didik anak-anak. Baiknya lagi masuk ke dalam pondok pesantren, tapi pondok pesantren jangan salah, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa konsultasi sama ustadz-ustadz yang ada, sama Dr. Iwan, ya, agar ke depan generasi ke depan ini akan menjadi lebih baik lagi, dan orang tuanya menjadi saham terbaik di dalam meninggalkan anaknya di dalam kebaikan Al-Quran. Kemudian hadirin dan hadirat, sedikit lagi, yaitu bahwa 17 Ramadan ini juga yang tidak boleh kita lupakan, ada satu kejadian besar. Satu kejadian besar yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila Engkau tidak berikan kemenangan pada kaum muslimin pada saat ini, maka tidak ada lagi yang bisa menyembah Engkau. Pada saat itu terjadi 17 Ramadan, yaitu sesuatu kejadian yang termasyhur
kejadian perang Badar. Kalau selawat Badar udah sering dah kita dengar. Selawat Badar kita sering dengar. Hafal gak selawat Badar? Pernah dengar selawat Badar? Ya, sering kita dengar nanti itu satu kali. Ya. Ini perang Badar gimana ceritanya? Ceritanya jadi perang Badar ini sebenarnya nggak niat perang. Umat Islam tujuannya bukan niat perang, niatnya mau mengambil harta-harta mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia merampas harta umat Islam. Maka ketika umat Islam dengar ada iring-iringan perdagangan dari Quraisy, maka umat Islam mencegah perjalanan itu mau mengambil haknya. Tapi tiba-tiba kabar ini tersebar dan terdengar. Akhirnya mereka sebelum lewat mereka sudah calling duluan ke Mekah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan 1.000 orang. Umat Islam pada saat itu berapa? 313. Banyakan mana? Banyakan 313 sama 1.000? Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Masya Allah. Itu umat Islam nggak gentar. 1 lawan 3 nggak gentar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah sampai sorban beliau jatuh. Sayyidina Abu Bakar bilang, udahlah kalau seperti ini sih kita bakal menang. Yakin, kenapa? Allah yang ngasih kemenangan. Ternyata subhanallah, itu dalam peperangan, belum selesai peperangan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberi kabar gembira oleh Allah bahwasanya beliau diberi kemenangan. Dan bahkan tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy yang jahat kepada umat Islam itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, ini fulan bin fulan mati di sini, ini fulan bin fulan nanti matinya di sini. Sahabat yang meriwayatkan, demi Allah tidak bergeser sedikit pun dari apa yang digariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati di tempat itu. Siapa yang mati di situ diantaranya? Diantaranya adalah Abu Jahal. Kenal dengan Abu Jahal? Kenal? Kenal gak? Abu Jahal tahu gak? Mau namain anaknya dengan Abu Jahal? Gak ada yang mau. Semuanya juga tahu kalau dengar Abu Jahal berarti musuhnya Nabi Muhammad. Mati dia di situ. Gugur dia, mati dia di situ. Belum lagi Umayyah. Umayyah ini majikannya Bilal yang menyiksa Sayyidina Bilal, yang jahatnya luar biasa. Mati di situ. Subhanallah. Akhirnya Allah kasih kemenangan kepada umat Islam. Itu jasad-jasadnya orang kafir dikumpulin di satu lubang, dikubur di satu lubang. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajak bicara. Ini hubungan sedikit dengan akidah ini, dengan pemahaman kita. Rasulullah ajak bicara, wahai fulan bin fulan, ya, wahai Amr bin Hisham, Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai fulan bin fulan, dipanggilin tuh yang mati-mati itu orang kafir. Awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah sekarang kau buktikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar? Rasulullah ngajak ngomong orang yang sudah meninggal. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, kok ngajak ngomong orang yang udah mati? Apa jawaban Nabi? Jawaban Rasul beliau mengatakan,
bukan berarti kalian lebih dengar dari mereka. Artinya mereka juga dengar sama dengan kalian, akan tetapi walakinnakum la tafqahuna jawabahum, akan tetapi kalian tidak paham jawaban mereka. Artinya apa? Artinya mereka dengar dan mereka juga bisa jawab, tapi kalian nggak dengar jawaban mereka. Tapi ada baiknya kalau kita dengar jawaban orang yang udah meninggal, nggak ada yang mau ziarah. Begitu datang, assalamualaikum ya ahlul kubur, dijawab waalaikumsalam, gak jadi. Itu mereka dengar, ini tidak alil yang kita bicara. Ini hadis cerita Rasul SAW yang kita bicarakan. Jangan muslim, non muslim aja dengar. Ini cerita non muslim loh, dengar. Ketika Sayyidina Umar bertanya, kenapa engkau mengajak bicara orang yang meninggal? Rasulullah mengatakan, bukannya kalian berarti lebih dengar dari mereka. Artinya mereka dengar sama dengan kalian juga mendengar. Nah, makanya ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kita untuk berziarah. Itu biasanya sebelum puasa ada diadakan ziarah, ya. Nah itu bagus, apa bagus. Nah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, nah sekarang ziarahlah kalian. Fa inna tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi bagus gitu. Jadi hadirin dan hadirat, akhirnya dari cerita dari Perang Badar, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Keajaiban banyak. Kemenangan Allah berikan banyak keajaiban. Di antaranya apa? Itu tadi Rasulullah dikasih ketahui siapa yang menang. Di antaranya apa? Allah kirim pasukan. Karena sahabat ikhlas, bergantung kepada Allah, mempunyai keyakinan baik kepada Allah, Allah kirim pasukan. Apa itu? Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Dengan 5.000 malaikat yang mereka mempunyai ciri tersendiri, yaitu pakai imamah. Allah kirim 5.000 malaikat sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy ketika melihat, oh banyak banget pasukannya, umat Islam banyak sekali pasukannya, sudah keder dia. Tahu keder? Sama. Ya, sudah ciut nyarinya, sudah ketakutan duluan. Allah berikan satu kemenangan karena ini strategi perang. Sebelum berperang itu duluan bagaimana caranya ngejatuhin mental. Bagaimana caranya ngejatuhin mental? Nah itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan 5.000 malaikat. Masya Allah. Sehingga mereka berguguran, mereka kalah, dan banyak di antara mereka tokoh-tokohnya yang meninggal dunia. Alhamdulillah. Maka dengan cerita daripada Perang Badar ini mempunyai hikmah yang besar. Itu setiap malam Jumat, setiap malam 17 Ramadan itu banyak orang yang dengar suara-suara. Maaf ya, saya dulu di sana. Saya dulu di Madinah. Itu banyak info ketika lagi malam 17 mereka datang, mereka dengar itu. Suara kudanya, suara perang-perangnya, pedangnya. Masih suka didengar seperti itu. Itu bagian yang Allah tampakkan kepada orang-orang yang khusus, bagaimana sejarah yang ada di dalam Perang Badar. Baik hadirin dan hadirat rahimahumullah, ini daripada apa yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, ya Rabbi, kita sampaikan seperti ini, jadikan ini dapat menyerap ke dalam hati kami.
Jadikan Al-Quran ini selalu menjadi penghibur kami. Jadikan Al-Quran terus hidup di kalangan masyarakat, di kalangan anak-anak kami. Dan jadikan kami semua menjadi prajuritnya Nabi Muhammad SAW. Dan kamu semua yang ada di tempat ini diberikan panjang umur, sehat afiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbi. Dan apabila datang masanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Bisiri asraril Fatihah.